Yesus bangkit dari kematian. Yesus hidup, katakan amin. Semua itu bukan khayalan atau halu. Enggak. Kenapa saya katakan Yesus itu dicuri? Karena apa? Dia bangkit, enggak ada memang. Dia itu hidup lagi. Makanya saya katakan tidak halusinasi atau khayalan. Karena di Lukas 18 katakan, sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina, diludahi, dan mereka menyesah dan membunuh dia. Dan pada hari yang ketiga ia bangkit, katakan amin. Makanya bukan halu, ini kenyataan. Dia bangkit, dia hidup lagi. Nubuatan ini Yesus sendiri katakan. Dan sebelum Yesus ada, di tahun kurang lebih 750 tahunan itu sebelum Yesus ada, itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Di Yesaya 53 katakan, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan dan seterusnya. Ia dihina. Jadi sebelumnya sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Jadi ini kenyataan, bukan Dan ada bukti, murid-muridnya juga nggak percaya. Lukas 24 katakan, tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya pada perempuan-perempuan itu. Karena perempuan Maria Magdalena dan lain itu ke kubur, terus lapor pada murid-murid. Murid-muridnya nggak percaya, dianggap omong kosong. Menurut naluri manusia memang nggak mungkin. Kok hidup lagi? Sudah mati kok hidup lagi? Lah mereka lupa. Dia sendiri sudah ngomong, dinubuatkan sudah. Bahkan di mata mahkamah agama, Matius 28 katakan, dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah uang besar yang pada saudara-saudara yang menjaga itu, dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu lagi tidur. Diajari ngomong gitu. Mungkin mereka juga tahu kalau dia bangkit, tapi takut. Akhirnya disuaplah saudara itu. Dan tragisnya, dan cerita itu tersiar di antara orang-orang Yahudi sampai sekarang. Tetangga saya aja bukan orang Kristen bisa ngomong, bisa tahu ayat yang 15 ini. Itu bohong. Yesus itu dicuri. Padahal semua itu sudah pernah diucapkan. Semua itu adalah bukti yang tak terbantahkan. Sebuah kebenaran yang sesungguhnya. Kalau dia itu bangkit dan hidup. Katakan amin. Sekarang sudah Jumat Agung, sudah hampir kenaikan Yesus Pentekost. Saya mau ajak saudara untuk melihat kubur yang kosong. Ternyata bukan kosong. Ada sesuatu yang tersembunyi di kuburan itu. Yang pertama, kain kapan pembungkus tubuh. Kain kapan, nggak tahu kalau orang ngomong kafan, yang benar kapan atau kafan. Kapan ini LAI ya, kapan. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk perempuan-perempuan itu, dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan itu terletak di lantai. Amin. Kain kafannya terletak di lantai, tergeletak di lantai. Itu artinya apa? Yesus tidak
pakai pembungkus tubuh secara jasmani. Dilepas dong. Yesus tidak memakai tubuh kemuliaan. Dia tidak pakai tubuh kain penutupnya. Dia pakai tubuh kemuliaan. Seperti nanti saudara kalau waktu rapture, tapi tidak pakai baju gini, tubuh kemuliaan. Yesus sudah tinggalkan semua atribut keduniawian. Maknanya, kain kafan ini lepas, dibuang. Yesus menjadi manusia roh seutusnya. Katakan amin. Pakai manusia roh. Maka tugas Yesus sudah selesai akan keduniawian. Jasad ini yang kelihatan gini nih, tubuhnya itu sudah selesai tugasnya tentang keduniawiannya dia. Dia manusia roh seutuhnya. Kemanusiaannya sudah dilepas, nggak pakai. Sebagai gantinya, dia akan memberikan satu roh kebenaran, yaitu Roh Kudus bagi saudara dan saya, murid-muridnya. Katakan amin. Sebagai sosok yang memakai tubuh kemuliaan, Yesus itu bisa dilihat, bisa berbicara, diajak berbicara. Yesus bisa makan, minum, dan tidak selalu makan iya, enggak makan ya enggak apa-apa. Yesus dengan tubuh kemuliaan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Buktinya apa? Pintu tertutup dia bisa masuk. Belum. Jadi tidak ada penghalang kalau pakai tubuh kemuliaan. Dan ini Yesus bisa dipegang dan disentuh. Itu ajaibnya. Kalau saudara besok kalau kerja ada tubuh dengan tubuh kemuliaan, bisa disentuh, bisa dipegang, bisa dilihat. Mengerti katakan amin? Ini perlu saudara. Nah, sekarang ada pertanyaan, harus dibuktikan. Katanya bisa dilihat, bisa makan, bisa minum, enggak apa-apa. Bisa disentuh, bisa dipegang. Kan ada pertanyaan, mengapa kepada Maria dilarang megang waktu ini menjamah Yesus? Kan ketemu Maria mau pegang Yesus. Yohanes 20 katakan, kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi pada Bapa. Tidak boleh pegang. Loh Pak, katanya boleh dipegang. Bisa dilihat toh, Maria lihat. Tapi memegang tidak boleh. Padahal saya katakan boleh, bisa dipegang. Nah, tetapi kepada Thomas, nah, the doubter, peragu, malah dipegang, mencucukkan jarinya kepada di perutnya, tangannya. Kan aneh toh? Di Yohanes 20. Taruhlah jarimu di sini dan lihat tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Loh Pak, kok begitu ya? Yesus tidak kontradiktif. Yesus tidak kontradiktif. Ini boleh, ini tidak. Tapi Yesus melihat kondisi masing-masing. Kondisinya beda. Sekarang bedanya Maria. Maria sudah percaya. Maria percaya kalau Yesus itu hidup lagi. Tetapi pada Thomas nggak percaya. Thomas nggak percaya kalau hidup. Maria sangat melekat dengan emosional, ingin menjamah Yesus. Di lain pihak, Thomas terlalu rasional. Yaitu apa? Kalau aku nggak lihat dewek, aku nggak lihat sendiri, nggak akan percaya. Rasional. Jadi menimbulkan keraguan. Maka kepada Maria, Yesus katakan nggak usah megang. Kamu sudah tahu kok, sudah percaya, nggak usah megang. Sudah percaya kamu. Tetapi pada Thomas,
diizinkan menyentuh. Karena Thomas membutuhkan suatu bukti. Katakan amin. Maka makna rohaninya kepada Maria, Yesus ingin apa? Sudahlah Maria, janganlah melekat cara berpikir dan namamu. Jangan melekat di pikiran namamu. Pindahlah ke dimensi iman yang lebih tinggi. Supaya berpikir Maria itu berubah. Bahwa Yesus benar-benar bangkit dan hidup, sudah, gak perlu. Dan jangan menahan meminta mayatnya Yesus lagi. Kan Maria yang minta mayatnya sama penjaga. Oleh kamu yang ambil balik, no, kembalikan. Jadi gak perlu. Dimensi pikirannya harus berubah. Dimensi iman yang lebih tinggi. Tapi kepada Thomas, Yesus menemukan keraguan dalam hati Thomas. Supaya apa? Janganlah kamu tetap tinggal di sana. Berubahlah menjadi percaya. Maka Yesus di Injil Yohanes 20 katakan, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Katakan amin. Sehingga anugerah ayat ini berbicara pada saudara dan saya saat ini. Saudara tidak melihat tapi percaya. Berbahagialah saudara. Katakan amin. Jadi saudara kan tidak lihat tapi percaya. Nah, Thomas ini, karena Thomas ayat ini keluar. Jadi pada intinya Maria dilarang, Thomas malah disuruh megang. Supaya tidak seperti murid-murid yang lain berkata kabar itu omong kosong. Katakan amin. Jadi tidak kosong, tidak omong kosong, betul-betul ada. Kedua, kain penutup wajah. Yohanes 20. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping dan di tempat yang lain, dan sudah apa? Tergulung atau terlipat. Gambaran ini sangat menarik ya. Tadi kain kafan tergeletak, sembarangan tergeletak. Tapi penutup wajah dilipat. Tadi sudah saya katakan kain kafan penutup tubuh nggak perlu. Yesus nggak bodoh, sudah letak. Sudah dia pakai tubuh kemuliaan. Sudah tinggal. Selesai. Ini bagian ini selesai. Tapi penutup wajah dilipat. Nah, ini suatu hal yang harus saudara ketahui. Jadi kalau saudara membaca firman, ya harus balik lagi. Di mana saat itu? Kapan terjadinya? Ikuti sana, baru saudara tahu. Saya kan dulu banyak tamu. Boleh kata orang seluruh dunia. Saudara ngomong apa? Orang apa? Saya melayani tamu di kerjaan pabrik sana. Karena pabriknya besar. Saya bukan pegawainya, tapi saya bangun pabrik mereka. Ada tamu, saya selalu diajak mendampingi bosnya ini. Jadi di mejanya itu ada gelas, kalau bahasa kerennya itu omplung. Omplung itu ada bendera Amerika, Australia, bendera Australia. Jadi ada bendera, ada omplungnya dua, penuh bendera-bendera, yaitu negara-negara ini. Ada Arab, ada ini Inggris, apa ada lagi Israel, bendera Israel ada ini. Karena ada orang Yahudi pelanggan kami di sana. Sekarang saya baru tahu. Saya cari tradisi orang Yahudi. Nah, maka keluarlah ini. Kain penutup wajah ini peluh sudah tergulung, terlipat, dilipat gitu. Yang tadi digeletak yang saat ini dilipat rapi. Nah, tradisi orang Yahudi waktu dulu saya temani makan, kalau makan malam kan ada napkin,
Napkin itu yang taruh tubuh loh, kalau makan supaya nggak kena badan, itu namanya napkin. Kalau restoran bagus pasti ada kain di sana, ya. Kain itu untuk tutup sini, biasanya dipasang di sini. Jadi kalau itu orang yang ngiler kan, makan nggak kena bajunya. Nah itu kalau orang Yahudi makan ya, kan pakai itu. Kalau ada tamu saya datang gini misalnya, dia kan lagi makan. Kalau dia belum selesai, kain itu pasti dilipat rapi, dilipat, nggak digeletakin, dilipat. Jadi orang rumah melihat, waktu itu saya melihat kalau dia lipat, terus dia ke toilet atau kemana dilipat, jangan diringkesi itu makanannya. Artinya apa? Dia belum selesai makan. Kalau sudah dilipat, kalau sudah tergeletak, ringkes sono tidak apa-apa, dibersihin. Jadi itu tradisinya orang Yahudi. Kalau masih dilipat, dia masih melanjutkan makan. Kalau sudah tergeletak, nggak dibutuhkan lagi, sudah selesai. Nah itu tradisinya. Yesus artinya Yesus belum selesai dan masih berusaha dengan murid-muridnya. Tubuhnya ini kemanusiaannya selesai, tapi ada urusan kepentingan lain yang belum selesai, wajahnya ini. Jadi ada sesuatu yang perlu dijelaskan. Belum selesai, ada pekerjaannya yang belum selesai. Yaitu apakah janjinya ini? Yohanes 16. Namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagimu jika aku pergi. Sebab jikalau aku belum pergi, tidak pergi, penghibur itu akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi sekarang ini belum ada. Tapi setelah kain penutup wajah sudah dilipat, dia pergi. Nah ini besok ini tanggal 14 dirayakan. Nah itu baru penghibur datang, baru selesai tugasnya dia. Katakan amin. Jadi artinya itu, alasan itu makanya besok Yesus mau pergi demi pekerjaannya bagi murid-muridnya. Ada penghibur yang datang, yaitu Roh Kudus bagi saudara. Makanya setelah Pentekos, kenaikan, pencurahan Roh Kudus. Katakan amin. Roh Kudus itu baru turun. Yang dikehendaki Yesus apa? Setelah Pentekos, Yohanes 16, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. 16 ayat 8 sebelumnya. Dan kalau ia datang, Roh Kudus, ia akan menginsyafkan dunia dan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tidak percaya padaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Amin. Nah jadi itu maksudnya dia. Kalau dia sudah selesai, sudah bangkit, sudah naik ke surga, ada ini, Roh Kudus ini menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Setelah kematiannya, kebangkitannya, kan 40 hari sejak Jumat Agung sampai besok tanggal 14. Yesus masih bersama-sama bersama murid-muridnya. Ya ini yang belum selesai ini, yang masih dilanjutkan tentang pengutusan. Jadi sebelum dia tinggalkan nanti tidak kelihatan lagi, tidak ketemu lagi, temunya dengan Roh Kudus. Ada pesan pengutusan di Markus 16. Yang pertama, akhirnya ia menampakkan diri pada ke-11 murid dan dia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Tadi ayat 14. Kedegilan mereka, nggak percaya.
pesan pada muridnya. Dia berkata, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ayat 15. Ini pengutusan. Tadi itu menyiapkan supaya apa? Mencela ketidakpercayaan, kedekilan hati. Pengutusannya, pergilah seluruh dunia, beritakan Injil. Ayat 15. Dia katakan, siapa yang percaya dan dibaptis diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ayat 16. Nah, ini pesan pengutusan sebelum dia naik. Dan kuasa yang diberikan oleh kepada murid-muridnya dan kepada saudara dan saya setelah ada Roh Kudus dalam diri saudara. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ayat 17. Makanya di Kisah Rasul, tahu-tahu langsung pencurahan Roh Kudus, langsung bahasa-bahasa Roh Kudus ngasih bahasa-bahasa asing bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu sembuh. Ayat 18. Ini yang kuasa yang diberikan bagi murid-muridnya sebelum dia naik, dan saudara dan saya. Katakan amin. Tangan saudara ini menumpangi tangan itu manjur, saudara. Jangan dianggap remeh. Saudara benar-benar percaya itu ayatnya ini. Itulah kegenapan sukacita Yesus atas pekerjaannya. Kenapa? Dia katakan, demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan digembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu. Itu kegembiraannya Yesus. Setelah Yesus, multimedia saya nggak ada ya. Yesus naik ke surga. Nah ini persis dengan gambar saya. Kok pinter kamu sekarang? Aku mau tayangkan ini. Pak, bisa persis. Gambar yang ini, bukan yang lain. Ini. Nah, dia terangkat ke surga. Ya. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah dia ke surga. Ia duduk sebelah kanan Allah. Ya. Ini dia naik ke surga. Itulah Injil anugerah. Dia naik ke surga, memberikan kabar sukacita bagi kita. Dan Markus 16 ayat 20 katakan, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai mereka. Amin. Itulah the truth. Itulah kebenarannya. Jadi Injil anugerah ini terus kebenarannya. Mereka pergi untuk memberitakan firman dan Tuhan menyertai. Sehingga Yohanes 20 ayat 30 nggak tahu ada nggak? Ada? Oh nggak ada. Tetapi semua yang tercantum di sini adalah tercatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup di dalamnya. Katakan amin. Jadi kematiannya, kebangkitannya 40 hari masih bersama murid-muridnya, terus naik ke surga. Dan ketika dia sedang memberkati, terpisahlah dia. Dan kabar sukacitanya, Yesus katakan, Yohanes 14 ayat 2 dan enggak tahu ya. Oh, jangan ini nanti. Ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Itu kabar baiknya. Dia naik ke surga supaya apa? Dia jadi pemborong di sana, bangun rumah-rumah untuk saudara dan saya. Katakan amin. Nah, kabar yang paling sukacita yang belum terjadi, yang bakalnya pasti terjadi. Katakan amin. Saudara percaya ini pasti terjadi. Ini ayat yang terakhir tadi, 14 ayat 3. Nah,
Dan apabila aku telah pergi ke situ, yaitu ke surga, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan seperti tadi, naik terus turun seperti itu, dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, teruskan, aku pun berada. Ayo, 1, 2, 3. Aku pun berada. Amin. Nah, itu. Jadi kabar sukacita dia pergi untuk menyediakan tempat bagi ke saudara dan saya. Setelah itu dia akan kembali. Ya, aku akan datang kembali membawa saudara dan saya. Di mana dia ada, kita pun berada. Itulah kabar sukacitanya. Kabar kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya dia ke surga. Yang saudara terima di hari ini. Nggak tahu nanti tanggal 14 ada acara? Nggak ada? Ada? Ya, bagus. Nah, teruskan acara ini. Jadi kabar sukacitanya ini bagi saudara dan saya saat ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat firman-Mu pagi hari ini. Firman telah diberitakan. Engkau sertai dengan tanda-tanda ajaib atas firman-Mu. Teguhkan, teruskan karyamu atas firman-Mu di setiap aspek hidup jemaat-Mu pagi hari ini, tempat ini khususnya. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Maranatha.